Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini dengan saya Dewi Danis Puliani masih di dalam program yang sama, yaitu Amnesia, Aspirasi dan juga Solusi. Nah, hari ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa mendownload aplikasi Amnesia, aplikasi yang bisa didownload melewati Play Store Anda, ketik aja Stripnesia Indonesia, karena di sana merupakan wadah yang digunakan untuk menerima segala kritik dan saran oleh masyarakat Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk dapat memotivasi dan juga menyemangati kami untuk terus membuat konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat. Hari ini tentunya saya hostnya tidak sendirian. Seperti biasa saya selalu ditemani oleh narasumber yang luar biasa hari ini, yaitu dari para pemuda milenial yang tentunya menginspirasi kita semua. Dan langsung saja hari ini kita bersama dengan Yot ya. Yes. Ya, yang biasanya disingkat Yot, nama panjangnya adalah yang on top ya. Yep. Kalau boleh tahu nih, ini yang datang bertiga, ada 3 orang. Boleh kenalan dulu satu-satu, dari yang mana? Boleh? Dari ujung deh kayaknya. Dari Mas Daniel aja dulu ya, selaku ini presidennya ya. Apa kabar nih Mas Daniel hari ini, pagi ini ya? Awesome. Wow, keren sekali. Kalau Mas Daniel ini selaku presiden Yotnya ya? Ya, untuk presiden untuk batch yang kelima. Gitu. Udah batch yang kelima. Boleh dijelaskan dulu selaku presiden dari periode yang keberapa, kemudian presidennya ini bertindak sebagai apa saja? Jadi sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman dari tim Amnesia udah ngajak Yot, udah kolaborasi bareng. Jadi untuk yang on top tersendiri, ini secara besarnya yang on top itu ada di 24 kota. Dan sekarang ini udah ada 26 kota juga, dan di dalamnya ada hampir 1 juta anak muda lah, milenial di dalamnya. Terutama kalau di Banjarmasin sendiri, untuk Yot Banjarmasin itu sekitar 53 orang sekarang. Oh, 53 orang. Dan Mas Danielnya sebagai presidennya ya, ketuanya gitu ya? Yep. Oke. Gitu. Lanjut sama mbaknya, boleh kenalan singkat aja namanya, kemudian sebagai apa? Namanya Indi, Vice dari PGA. Boleh dikasih tahu sama teman-teman semua apa itu? Untuk Vice ini itu adalah wakil seperti itu, Mbak. Wakil dari Mas Daniel gitu ya? Bukan sih, Vice PGA. Jadi PGA ini yang menumbuhkan semangat bagi teman-teman yang udah kayak jenuh nih, iya, biasa untuk kan organisasi. kayak, Nah, kita yang menumbuhkan semangat mereka gitu kan. gitu. Oh gitu. Jadi kayak motivator jatuhnya ya? Iya, kita juga yang kayak ngeributin grup gitu. Oh gitu. Jadi ada divisinya kayak gitu ya? Ada. Wow, bagus tuh, kayaknya nanti bisa jadi masukan di organisasi lain ya, karena biasanya setahu saya sih banyak yang nggak ada divisi itu biasanya. Jadi ya ngerangkap aja kita divisi apa, ikut juga gitu kan. Oke, Masnya lagi yang terakhir. Oh ya, perkenalkan nama saya Arif Bimantara. Halo Mas, Bisa gimana kabarnya? dipanggil Bima. Bima, Oh ya, oke. baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya kalau dalam pandemi kayak gini dikasih sehat aja udah alhamdulillah ya. Yes. Rezeki yang luar biasa Alhamdulillah nikmatnya. banget. Saya di Young on Top Banjarmasin ini sebagai anggota dari lupa aku divisi apa ya? Divisi program, tapi di bagian energi itu kesehatan. Jadi gitu. program itu ada 3 bagian, divisi program punya 3 bagian, energi, kesehatan, lalu ada katalis pendidikan ya. Katalis pendidikan, lalu ada green lingkungan itu. Kalau Masnya tadi di bagian energi tadi ya? Iya. Seperti apa itu ya kalau boleh tahu? Seperti itu contoh-contoh kegiatannya, seperti misalnya kegiatan donor darah, lalu edukasi ke masyarakat tentang berbagai macam penyakit tertentu. Siap. Nah, ini ya kalau yang setaunya Nispu nih ya, ya Yot ini itu udah lama banget sebelum kuliah, bahkan dari dulu banget kayaknya ya, dan organisasi yang dihitung cukup besar lah ya.
Karena tadi seperti yang Mas Daniel bilang ada 26 kota se-Indonesia ya. Jadi YOT ini dia per kota bukan per provinsi ya? Dibilang per provinsi ya, tapi ada di ibu kotanya. Oh, di ibu kotanya. Kalau boleh diceritakan apa sih YOT ini sebenarnya? Seperti apa, kemudian latar belakang terbentuknya, seperti apa, visi dan misinya seperti apa? Boleh dijawab? Sama siapa aja? Ya, aku sejarah nih. Nanti visi misinya gantian. Jadi emang enggak, silahkan. Jangan ini Jadi ya. bagi dua bagian. Oke, saling melengkapi ya. Yap. Kalau dari aku sendiri buat dari umum besarnya, kalau Bang Bima lebih kepada YOT Banjarmasinnya. Kalau umum besarnya sih yang on top itu kan foundernya adalah Pak Billy Bun. Jadi dulu Pak Billy ini dia itu secara personal kayak gitu kan, dia tuh ketika fellowship sama temannya tuh bilang mau buat buku, terus terciptalah waktu itu buku yang on top kayak gitu kan. Dari buku. Ya berawalnya itu dari buku. Tahun berapa itu kalau? Tahun 2009. Berarti dari 2009 gitu. Ya. 2009 itu awal-awalnya dia menulis buku, kemudian dia itu dapat salah satu email kayak gitu kan dari orang yang baca bukunya dia. Terus yang di saat itulah pas Pak Billy Bun itu baca dan hatinya tuh langsung terharu kayak gitu kan, ngelihat sebuah masukan untuk dia kayak gitu kan. Nah, dari situlah inspirasi dia untuk membuat yang on top ini sebagai organisasi kepada anak muda untuk mengembangkan dirinya. Oh gitu. Berarti ini berawal dari buku ya yang on top ini, dan dimulai dari 2009, berarti udah 11 tahun ya? Yap, dan 11 tahun. Kalau boleh tahu nih, setiap kota itu kan pasti punya gaya ciri khas. Ciri khasnya masing-masing, kayak strukturnya entah mungkin itu ada SOP-nya nggak sih, kayak ada SOP-nya pasti kan, nggak ada aturan-aturannya, cuman kan pasti setiap kota itu beda-beda programnya ataupun yang sudah dilakukannya apa aja. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih yang udah dilakukan programnya? Dari Banjarmasin atau dari kota lain? Dari Banjarmasin aja. Kalau dari Banjarmasin, kita ada program yang sebenarnya dari batch 1 itu sudah ada, itu YOT Bapak Putik. Jadi Bapak Putik. Jadi Bapak Putik. Bahasa Indonesianya itu apa? Metikin sampah. Memetik sampah. Memungut Memungut Bapak Putik ya gitu. Iya. Jadi itu kegiatannya waktu itu di Sireng Menara Pandang, sekitaran Sireng Menara Pandang dengan Car Free Day, dengan daerah Car Free itu ngambilin sampah. Kan biasanya banyak tuh sampah-sampah yang berserakan dibuang sembarangan. Nah itu dari batch 1 sampai ke batch 5 itu masih ada programnya. Masih sampai sekarang programnya. Iya. Kemudian programnya itu memang sebelumnya itu YOT ini dinaungi oleh siapa sih? Apa itu ada terkait dengan dinas, pemerintah, atau dari mana? Kemudian programnya ini apakah bikin sendiri atau memang ada yang memprogramkan? Dari YOT sendiri ini kan adalah organisasi yang dinaungi oleh perusahaan. Oh gitu. Ada dengar sih namanya PT YOT gitu ya, PT YOT Nusantara. Oh jadi itu dinaungi oleh perusahaan itu tadi, kemudian dibentuklah organisasi YOT ini. Nah itu apakah dari perusahaan itu yang membuatkan programnya atau ada trainingnya sebelumnya atau gimana? Untuk programnya ini di organisasi khusus sih Mbak gitu. Tapi untuk acara-acara misalkan itu bisa kolaborasi langsung sama perusahaannya. Karena setahu Nispu sih YOT ini ya sebenarnya banyak organisasi kepemudaan lainnya, banyak banget organisasi kepemudaan lainnya, cuman yang Nispu lihat YOT ini walaupun di saat pandemi masih aktif dalam hal sosial, dalam hal kepedulian, masih berusaha untuk tidak tenggelam, karena memang tidak dipungkiri bahwa dalam pandemi seperti ini banyak organisasi yang vakum dulu gitu kan, untuk meniadakan programnya dulu. Kalau seperti YOT ini dalam pandemi ini apa aja yang udah dilakukan? Kita sih pandemi
pasti menuruti pemerintah ya Kak, untuk stay di rumah. Tapi tetap sih kalau untuk program-program misalkan kita webinar kayak gitu. Berarti via ini ya, Via online. online. Ya, kadang untuk meetingnya pun kita via Zoom juga gitu. Itu seminarnya berbayar atau gratis? Untuk seminar yang diadakan sih gratis. Oh, gratis. Biasanya seminarnya itu seperti apa? Kayak misalnya isinya, kontennya mengenai pendidikan kah? Mengenai update skill kah? Untuk kemarin kita ada kolaborasi juga sama BKKBN. BKKBN. Iya, ada juga yang dari kesehatan misalkan gitu. Bakal ada terus lah pokoknya. Ada terus. Nah, ngomong-ngomong soal program ini kan pasti ada banyak programnya ya. Dan kita yang namanya untuk berprogram, yang namanya untuk bergerak pasti butuh dana kan. Butuh pendanaan, entah itu dari sponsor, entah itu dari kitanya sendiri. Nah, kalau misalnya dari Yot sendiri, untuk programnya itu sumber pendanaannya dari mana? Apakah biasa kan ada yang kayak memang dia iuran, atau misalnya kayak tadi kerjasama sama BKKBN, kemudian disponsori lah sama BKKBN yang menanggung untuk misalnya setidaknya untuk printing sertifikat, kemudian konsumsi dan lain-lain misalnya. Kalau dari Young on Top sendiri, kami dalam membuat program itu selalu mengupayakan zero budget. Tapi itu kan hal yang sangat mustahil. Iya. Jadi sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran biaya. Oh, gitu. Kalaupun ada memerlukan sejumlah biaya, itu kami biasanya dapat dari dari sponsorship, Oh, iya, dari sponsorship. perusahaan-perusahaan yang bersedia memberikan sponsor kepada program-program kami. Oh gitu, karena terakhir ada lihat, karena kan Yot ini lumayan besar, dan di Banjarmasin pun memang yang gabung-gabung di Yot ini juga adalah orang-orang yang punya latar belakang yang hebat lah ya. Maksudnya bukan orang-orang yang awam di organisasi. Jadi orang-orang yang memang sudah pernah ikut organisasi di A, di B, di C, gabunglah di Yot ini. Iya, dan betul. Dan itulah yang membuat Yot bisa bertahan sampai sejauh ini ya di Banjarmasin, dan untuk namanya pun sudah terbranding di Banjarmasin gitu. Kayak orang-orang yang berorganisasi pasti tahu lah sama Yot. Dan terakhir ada lihat update Yot itu di pandemi ini ada ikut kegiatan sosial yang memang cukup menghabiskan banyak dana. Iya. Yang terakhir itu ya? Iya. Yang terakhir itu dalam rangka kebakaran atau bukan ya? Love donation bukan? Love donation kan? Love donation. Love donation. Itu seperti apa Kak pendanaannya dari sponsor juga? Kalau itu sekalian balik ke pertanyaan yang belum dijawab tadi ya, itu kan program Love Donation. Jadi di Young on Top secara general itu setiap kota punya hak untuk membuat program-programnya sendiri, tapi ada juga program yang skalanya nasional. Jadi maksudnya skala nasional ini dibikin oleh Yot Pusat. Jadi wajib dilaksanakan oleh seluruh Yot kota. Iya, Salah Pak. satunya Love Donation itu. Wow, jadi gitu ya. Terus nih Kak, kalau untuk divisi-divisinya itu tadi, berarti yang itu tadi memang dasar dari pusatnya ya, untuk programnya itu sudah diprogramkan dari pusat. Nah kemudian kalau selama periode Mas Daniel dari 2019 ya berarti. Yap. 2019, kalau boleh tahu nih sama teman-teman yang dengerin juga, yang nonton juga, apa aja yang udah dilakukan, visi misinya, program-programnya, 2 aja boleh, selain yang Love Donation tadi. Oke. Untuk di masa periode batch 5 sebenarnya banyak juga kayak gitu program yang udah diciptain sama teman-teman yang ada di Young on Top itu sendiri. Ya hampir nggak terhitung juga sih udah berapa kayak gitu. Cuman yang paling berkesan ya, kalau karena 2 tadi dipilih, yang paling berkesan menurut aku sih itu adalah Love Donation itu sama Connect Conference. Nah, Apa tuh Kak satunya? Connect Conference ini itu semacam seminar untuk anak muda. Jadi itu skala besar yang memang anak-anak Yot itu rata-rata 1 tahun sekali yang acara itu diadakan, tapi itu skala besar kayak gitu. Itu yang paling antusias banget anak Yot tunggu kayak gitu kan. Cuman karena di tahun ini pandemi, sebenarnya bulan September ini diadakan. Itu kayak gathering gitu nggak sih? Yap. Gathering antar kota atau satu? Beda. Beda bukan. sih. Beda. Itu ada sendiri lagi. Yacht Oh ada Camp lagi. namanya. Oh, Iya. Yacht Camp. Jadi ada Yacht Ya, Camp lagi. semacam seminar lah Connect Conference ini. Oh gitu. Kalau misalnya yang
yang ada biasa kan ada kayak gathering, karena yacht itu kan satu Indonesia ya. Iya. Biasa ada nggak sih kayak diadakan gathering terus ada kompetisi dari yacht masing-masing kota kumpul nanti kayak apa ya, kayak semacam outbound gitu. Iya, Oh, ada. ada. Itu Ada namanya- juga. ada. Wow. Jadi biasanya itu acaranya setahun sekali ya biasa gathering. Berarti ke mana? Ke Jakarta, ke Beda-beda sih Beda-beda. kotanya. Beda. Oh, beda-beda. Oh, seru banget. Berarti muter ya. Iya. Iya. Terakhir Muter, di muter. Jogja. Dengar kata muter kayak gimana gitu ya. Berarti muter-muter jadi kayak misalkan hari ini di Jakarta terus bisa di Banjarmasin. Kalau Banjarmasin pernah jadi tuan rumah gathering nggak? Belum Nasional. pernah sih, belum Oh, pernah. belum pernah. Terakhir di mana? Terakhir di Jogja. Jogja. Wow, berarti Tahun, kalau misalnya tahun lalu ya. Tahun lalu. yang berangkat biasanya tim inti aja atau Enggak. Enggak. semua? Bebas siapa Bebas yang sih, mau. bebas. Oh gitu. Untuk ininya apakah ada support dari pusat atau? Nothing. Oh gitu. Jadi karena emang gimana ya? Ya paling anak-anak itu paling antusias kalau udah ikut yacht camp, social connect, terus juga apa namanya Love Donation, acara-acara yang paling antusias apalagi kalau soal yacht camp. Walaupun pakai budget sendiri, semuanya tuh iya. nggak terbayar kalau pas udah yacht Wow. camp. Yacht camp sih yang Semangat paling ya, karena tunggu-tunggu. kalau kesana bukan cuma rame-rame kayaknya, pasti ada kita dapat income yang luar biasa juga Yeah. ya kan, kayak ilmu yang lebih Yes. mahal dari apapun itu dan kebersamaan ya. Selama masih muda sih ya, apa sih hashtagnya yacht itu? Muda brilian. Selama masih muda gitu ya, intinya jangan menunggu tua untuk bisa menjadi sukses gitu ya. Oh ya, betul sekali. Oke, kalau gitu kita bakalan break dulu dan sekali lagi Nispu ingetin untuk jangan lupa download aplikasi Amnesia Indonesia karena Amnesia Indonesia mengawal kita untuk melawan lupa. Kita kembali lagi dalam program Amnesia Indonesia dan kita akan kembali lagi membahas mengenai program-program terkait dengan yacht narasumber kita pada sore hari ini. Nah, kita sudah berada di tengah-tengah acara nih ya, di tengah-tengah dari podcast kita. Kalau boleh tahu nih, selama pandemi ini program yang terhalau, yang tidak bisa berjalan karena kan kebetulan Nispu juga ada di beberapa organisasi yang memang juga bergerak di non profit oriented. Nah, jadi bahkan yang profit oriented pun juga banyak yang vakum tadi, banyak yang berhenti dulu sementara waktu selama pandemi ini. Kalau dari yachtnya pasti ada program yang sudah terjadwalkan bulan Agustus, misalkan Juli ataupun Juni. Itu apa aja programnya yang sudah yang tidak bisa berjalan? Love Donation kemarin itu kami sudah berjalan setengah gitu kan. Terus karena di bulan Maret itu ada pandemi, jadi memang yang kita bisa lanjutkan menunggu sampai Kondusif. virus ini Selesai ya? selesai Cuman gitu kan. belum Tapi kan tahu masih kapan belum selesai. tahu kan Oh, iya. kapannya. Atau ada yang bisa ngeramal kapan gitu ya selesainya COVID-nya? Dilan mungkin. Oh ya ampun, Ya ada ampun. Mas Dilan di sini ya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Berarti itu tadi ya Love Donation tadi. Kalau selama satu periode itu ada berapa program minimal? Kalau selama satu periode sih bebas Kak gitu. Tergantung karena yacht Banjarmasin itu hadir juga di kota ini itu menyesuaikan apa yang dibutuhkan sama apa namanya kota Banjarmasin. Kebutuhan masyarakat gitu ya. Yep. Yang kayak misalkan masyarakatnya ada keresahan apa, kita berusaha sebagai pemuda untuk bisa membantu lah ya, memberikan dampak yang positif gitu Iya, ya. benar Oke, bagus sekali ya. Terus kemudian selama pandemi ini, apakah program yang baru berjalan tadi ada satu tadi, yang terakhir itu tadi, Connect Oh itu, ya, Connect. itu apakah langsung atau Maksudnya Maksudnya online atau gimana? Kalau Connect sendiri kan awalnya kan setiap kota itu ada. Cuman karena pandemi jadi kita fokusnya sama yang nasional. Jadi bulan September Ini September. Iya, bulan September ini itu ada Yacht National Conference namanya. Oh, National Conference. Yap, Yacht NC. Berarti belum atau udah? Coming soon. Oh, coming soon di September ini. Yap. Itu via online juga. Ya, via online. Oh, via online. Karena juga. kan kalau offline kita pasti nggak mungkin banget kayak gitu. Oh, iya ya. Gitu. Connect Sedih ya? pun sebenarnya offline juga. Banjarmasin salah satu yacht kota di Indonesia yang terpilih untuk melaksanakan Connect Conference
secara offline. Oh, jadi dia Sebelum pandemi jadi dia nggak bisa semua kota gitu ya? Iya, nggak bisa semua. Jadi dia kota. dipilih sama pusat gitu. Betul. Untuk melaksanakan itu tadi Connect Conference Study. Jadi kota-kota yang dipilih ini adalah termasuk Banjarmasin. Iya, salah satunya gitu. Itu isinya gimana sih Kak? Connect Conference Study gimana isinya? Kalau isinya itu seminar dari beberapa tokoh yang dipilih oleh YOT Pusat. Nanti misalnya narasumbernya siapa, dia menginspirasi peserta yang hadir di Connect Conference itu. Kalau di YOT ini apakah ada pelatihan mengenai skill misalkan, ataupun ada ya intinya ada pelatihan gitu, seminar mengenai pendidikan ataupun bisnis misalnya, manajemen misalnya, atau seperti apa? Oh gitu ya. Ada ya dulu ya yang kewirausahaan gitu. Ada. Waktu zamannya Bang Bima. Zamannya Bang Bima di batch 4 itu ada program pelatihan untuk kewirausahaan. Terus kalau untuk programnya sendiri kan kayak khusus kayak gitu, kita gabungnya dalam program. Misalnya nih program ini tentang UMKM misalkan. Terus ada juga program untuk public speaking. Jadi terfokus sama program itu sendiri gitu. Kalau untuk pembelajaran dan sebagainya itu ada di Social Connect aplikasinya juga. Terus misalnya ada tadi misalnya program public speaking tadi ya. Jadi itu teman-teman YOT bikin seminar tentang public speaking atau bikin kelas public speaking atau kayak seperti apa? Kalau sebutannya di YOT itu YOT kelas namanya. YOT kelas. kelas. Dengan mendatangkan narasumber yang memang expert di bidangnya. Berarti jatuhnya kayak ini ya, kayak seminar gitu. Enggak juga sih ya. Kayak kelas. Oh, kayak kelas. Satu kali datang? Iya. Satu kali datang. Satu kali datang. Berbayar atau tidak berbayar? Gratis banget. Oh, gratis banget. Kami selalu suka yang gratis. Karena anak muda itu selalu gratis. Apakah ada iuran dari masing-masing anggotanya? Ada. Uang kas. Oh, ada uang kas. Jadi kayak per minggu kah, per bulan kah gitu ada ya. Oh iya. Kalau misalkan nih, kan setiap organisasi punya aturan-aturannya, kayak SOP tadi punya standar-standarnya masing-masing. Misalnya ada, karena kan di organisasi pasti ada aja orang yang emang cuman dia ada nama di situ gitu lah, tapi dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada kontribusi lah intinya. Nah itu biasanya tindakan dari kepengurusan seperti apa? Itu jatuhnya kan ke divisi PGA sih Kak, jadi lebih kita tanyain kenapa gitu kan. Oh berarti itu bagian KIND ya? Jadi kayak di interview gitu ya? Iya, kita tanya-tanya gitu. Kenapa gitu. Kenapa gitu ya? Iya. Ada apa? Mungkin ada kesibukan lain sehingga kita kan tidak dapat berkontribusi lagi gitu kan. Terus kemudian bisa dan kita juga minta kepastian sih dari dia gitu kan. Oh iya, karena kita mau lanjut atau udahan gitu iya, kan. Kalau misalkan lanjut ya kita perbaiki gitu kan. Gitu. Kalau udahan ya udahlah ya kan, nggak bisa dipaksain. Oke, baiklah. Nah, kemudian sebelum kita ke closing statement, ini berarti boleh dijelaskan mengenai misalkan nih ada teman-teman yang ingin berminat bergabung di YOT ya, apakah open recruitment-nya itu apakah per tahun ataupun ada open recruitment yang memang disebarkan melalui sosial media, atau seperti apa teman-teman yang mau gabung di YOT? Adakah standarisasinya harus berusia sekian sampai sekian? Untuk usia sih nggak ada ya Kak. Berarti kalau mau 35 tahun, 40 tahun boleh juga ya? Karena kan yang namanya kan young on top. Kalau misalkan umurnya 50 tahun kayaknya itu menyalahi dari brandingnya sendiri ya. Oke. Jadi gimana tadi, boleh lanjut? Karena kan kita YOT ini juga bisa mengembangkan mencari jati diri lah, bisa kayak gitu kan. Nah, jadi sih untuk open recruitment sendiri itu nggak nentu gitu. Setahun kapan setiap gitu. Maksudnya nggak nentu itu setiap kepengurusan beda kebijakan Oh gitu. Jadi tergantung dari kepemimpinannya ya. Dan tergantung dari kebutuhan sih biasanya ya. Kalau misalkan dengan orang-orang yang ada di, kan ada orang-orang yang memang 10 orang tapi semua orangnya berkontribusi dan semua orangnya menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk bisa bergerak. Ada aja yang 50 orang tapi hanya 10 orang tadi yang bisa bergerak. Nah, jadi kan ya kalau misalnya dengan sedikit orang tapi semuanya bisa bergerak ya, jadi tidak membutuhkan open recruitment tadi ya, seperti itu. Oke, jadi kalau gitu untuk Anda teman-teman semua yang mau bergabung,
Nanti bakalan ada informasinya juga ya? Iya. Di Ada. Instagram mungkin Instagram, atau di sosial sosial media. medianya, websitenya juga. Cuman untuk sekarang sepertinya tidak ya. Belum ya. Belum. Biasa setahun sekali pasti ada atau enggak nanti juga? Tergantung dari presiden. Dua tahun sekali. kebutuhan sih. Kalau gitu. kebutuhannya tergantung kebutuhan tadi gitu ya. Kesan dan pesannya bergabung di Yacht sebelum, before, after deh. Misalkan sebelum, pasti beda kan orang-orang yang memang punya latar belakang berorganisasi dengan orang-orang yang tidak punya latar belakang berorganisasi. Satu-satu boleh dari Mas Daniel, kesan dan pas kayak sebelum saya di Yacht, saya begini. Setelah saya gabung di Yacht. Kayak gitu boleh dari Mas Daniel. Yep. Kalau aku sendiri lah, semua organisasi itu baik kayak gitu, dan pastinya punya visi dan misi yang jelas kayak gitu. Nah kalau untuk Yacht sendiri, memang kita fokus untuk pengembangan anak-anak mudanya, untuk dia mengasah soft skillnya dia, terus juga apa yang dia inginkan kayak gitu. Makanya di Yacht itu organisasi yang mandiri, dia menciptakan program-program yang menyesuaikan sama kebutuhan anak muda. Apa sih yang kayak ibaratnya win-win solution, apa sih yang anak muda butuhkan, ya kita lah Yacht itu hadir untuk membangun, karena sesuai visinya Yacht, create stronger next generation Indonesia gitu. Oke deh. Visi. Untuk Yacht Banjarmasin sendiri, ini adalah wadah untuk anak-anak muda juga. Jadi kita terbuka untuk semua anak-anak muda yang mau bergabung juga silakan. Kita bakal open juga kayak gitu ke siapapun, dan tentunya setiap apapun hal yang baik itu bakal anak muda akan lakukan gitu. Apapun rintangannya, apapun itu, kita harus hadir di tengah masyarakat tuh menjadi jawaban buat mereka kayak gitu. Menjadi ini ya, jembatan. Karena memang itu tadi, kita adalah pemimpin hari ini dan juga masa depan. Oke. Nah, jadi itulah tadi perbincangan kita pada hari ini dengan teman-teman dari Young on Top, dan kesimpulannya adalah mereka berharap bahwa sebenarnya pemuda itu tidak bisa untuk merealisasikan mimpinya sendiri tanpa maksudnya merealisasikan mimpi yang besar itu tadi tanpa adanya bantuan ya. Jadi perlu kontribusi, dan harapannya adalah bisa pemerintah untuk bisa merangkul organisasi kepemudaan misalnya seperti Yacht ataupun organisasi kepemudaan lainnya, karena memang pada dasarnya organisasi kepemudaan itu sama punya visi misinya adalah memang bergerak di bidang sosial, dan kebanyakan memang non profit oriented ya. Jadi memang harapannya mereka lebih diperhatikan lagi, kemudian ada kerjasama yang baik juga antar pemuda dan juga pemerintah seperti itu. Dan jadi itu tadilah saya sebagai host dari Amnesia hari ini, dan sekali lagi juga saya ingatkan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga download aplikasi Amnesia Indonesia di Play Store. Oke, untuk itu tetap terus saksikan channel YouTube Amnesia Indonesia, karena Amnesia Indonesia mengawal pemerintahan melawan lupa. Untuk itu saya Nispu selaku host pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.